Oke, jumpa lagi sahabat Kareklong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya, sahabat Kareklong Official sekalian. Kali ini kita akan bahas topik terkait dengan kebijakan kontroversi ya, Gubernur NTT Victor Bungti Lulaiskodat ya, yang menuai kritikan dari netizen ya. Yaitu terkait dengan kebijakan atau peraturan masuk sekolah jam 5 pagi ya, yang diberlakukan untuk tingkat SLTA ya. Di sini kita akan coba bacakan berita yang ditulis oleh media nasional CNN. Setelah itu baru kita bahas ya. Gubernur NTT soal masuk sekolah jam 5 pagi demi etos kerja. Jakarta, CNN Indonesia. Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungti Lulaiskodat meminta peserta didik setingkat sekolah menengah atas SMA dan sederajat masuk sekolah pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Hal itu dia sampaikan saat melakukan pertemuan bersama kepala sekolah pada Kamis 23 Februari yang terekam dalam sebuah video berdurasi 1 menit 43 detik dan beredar di media sosial. Anak itu harus dibiasakan bangun pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah mereka sudah harus jalan ke sekolah. Sehingga pukul 5 waktu Indonesia Tengah sudah harus di sekolah. Supaya apa? Itu etos kerja, ujar Victor dalam video tersebut. Menurutnya anak setingkat SMA biasa tidur pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan bangun pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Dia yakin kebijakan baru itu akan terasa berat lantaran perubahan membutuhkan pengorbanan. Semua yang melakukan perubahan itu pasti sakit, tuturnya. Mengetahui kebijakan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Katarina Mulyana Girsang, angkat suara. Kemendikbudristek berkomitmen untuk selalu melindungi hak-hak siswa dapat belajar dengan aman dan menyenangkan di sekolah, ujar Katarina kepada cnnindonesia.com Selasa 28 Februari. Menurutnya, perubahan terhadap kebijakan harus mempertimbangkan pendapat orang tua, siswa, dan masyarakat. Setiap kebijakan perlu juga mendapatkan masukan dari masyarakat, khususnya orang tua, kata dia. Di sisi lain, Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda mengkritik usulan Victor. Menurutnya ada banyak cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan selain memajukan jam masuk sekolah. Saya tidak setuju dengan kebijakan itu karena masih banyak cara lain untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan kita, ucap Huda saat dihubungi Selasa 28 Februari 2023. Huda mengatakan seharusnya usulan itu dibicarakan terlebih dahulu dengan Kemendikbudristek sebab perlu analisis objektif berdasarkan aspek psikologis dan sosiologis terkait usulan tersebut. Kemendikbud perlu merespon, memastikan apakah memajukan jam masuk sekolah itu standar enggak sih? Kalau saya di awal bilang tidak setuju, ucapnya. Oke, sahabat Kareklong Official sekalian ya, dalam kaitan dengan peraturan Gubernur NTT Victor Bungti Lulaiskodat ini ya, saya kira kalau menurut saya yang pertama adalah ya kita perlu mengapresiasi gebrakan ya yang dilakukan oleh Gubernur NTT ya. Saya tidak melihat jam 5 paginya ya, tetapi saya melihat motivasinya ya, atau latar belakangnya dari dalam berbagai kesempatan Gubernur NTT ini mengatakan ya, dia seolah-olah merisaukan dengan masalah kualitas atau mutu pendidikan NTT ya. Dia mengatakan bahwa anggaran APBD, anggaran pendapatan asli daerah NTT itu 50% itu dipakai untuk membiayai pendidikan.
Tetapi kok anak-anak NTT ini kan sulit sekali masuk ke perguruan tinggi negeri yang potensial di bangsa ini, katakanlah Universitas Indonesia atau UGM kah, atau ITB kah, atau kampus-kampus ternama lainnya, ataukah mungkin juga sekolah-sekolah kedinasan. Nah, hal ini yang membuat Gubernur NTT ini risau dan dia melahirkan kebijakan ini. Oke lah, dari kalau seperti dikatakan tadi ya di berita tadi, bahwa kebijakan ini kan tentu harus dibuat melalui sebuah proses yang panjang ya, sosialisasi, kemudian ada apa namanya ya, guru, siswa, orang tua kan harus dilibatkan, karena ini kan kebijakan yang berkaitan dengan siswa. Jadi tentu komponen-komponen penting itu harus dilibatkan dalam proses merembuk atau meramu kebijakan ini. Tetapi sepertinya proses itu dilewatkan ya oleh Gubernur NTT Victor Bung Thilo Leskodat. Tetapi saya mengapresiasi karena motivasinya. Jadi menurut saya baru kali ini saya lihat Gubernur NTT yang berani untuk membuka ke publik ya tentang kekurangan, kelemahan-kelemahan yang ada di NTT, lalu dia melakukan terobosan walaupun mungkin kebijakan ini dinilai keliru atau dinilai tidak efektif, tidak efisien, tetapi keberanian dia untuk membuka ya borok-borok yang selama ini ya terlihat tertutup begitu rapi ya. Orang sepertinya menerima keadaan ya, pasrah keadaan. Jadi ketika dikatakan NTT sebagai provinsi termiskin ya diterima begitu aja, pasrah ya, memang NTT miskin ya, atau kalau dibilang NTT provinsi dengan standar atau mutu pendidikan rendah ya diterima begitu aja. Ya memang kita demikian, kita kurang anggaran lah, kurang macam-macam lah, kurang ini kurang itu. Tetapi yang dilakukan oleh Victor Bung Thilo Leskodat ini adalah dia melakukan gebrakan. Dia ingin membawa provinsi ini supaya keluar dari stigma-stigma negatif itu ya. Miskin lah, pendidikan, mutu pendidikan rendah lah ya. Nah itu maka lahirlah kebijakan-kebijakan yang ya boleh dikatakan kontroversi, tetapi ya saya apresiasi soal motivasinya ya. Kemudian saya juga melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur NTT ini memantik pikiran masyarakat NTT di berbagai daerah dia berada ya, entah yang ada di NTT kah atau di luar NTT ya, bahkan mungkin di seluruh dunia ya, mereka ikut berpartisipasi dalam berpikir ya bagaimana supaya bisa menyelesaikan masalah standar pendidikan di NTT yang rendah ini. Ya sahabat Karakol Official sekalian bisa lihat di media sosial ya, banyak sekali masukan, gagasan, usul saran ya untuk terkait dengan kebijakan gubernur ini. Saya kira hal positif. Jadi gubernur bersama timnya tinggal bagaimana meramu atau menyerap aspirasi publik ini ya, tinggal diramu lagi, maka akan lahirlah mungkin kebijakan baru yang lebih mengakomodir aspirasi publik, kira-kira begitu. Jadi saya kira Bung Victor ini menjadi tumbal ya, dia diledekin, diketawain, tetapi kebijakan dia ini memunculkan banyak gagasan baru ya, atau kebijakan dia ini memaksa semua kepala orang NTT ya, kepala-kepala putra-putri NTT untuk berpikir ya. Nah, ini loh pikiran saya, ini loh gagasan saya. Gagasan kalian apa untuk perubahan pendidikan NTT ini ke depan? Saya kira itu kita harus menanggapi secara positif ya peristiwa ini. Kemudian yang kedua, ya saya kira saya juga sependapat dengan pendapat banyak orang bahwa untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan itu kan tidak hanya dengan memajukan jam pelajaran ya, tetapi menurut pendapat beberapa pakar ya, ahli ya, mengatakan bahwa mutu pendidikan di suatu tempat itu akan bertumbuh berkembang dengan baik itu ditopang oleh 4 pilar ya.
Yang pertama adalah kepala sekolah itu sendiri. Kepala sekolah itu harus benar-benar orang yang tangguh, orang yang cerdas, orang yang mempunyai kemampuan manajerial yang bagus, ya, mampu mengevaluasi, mampu memonitoring, ya, mampu memotivasi, ya. Jadi kepala sekolah itu harus mampu menjadikan guru-guru di tempatnya itu sebagai guru-guru unggul, ya, guru-guru yang cerdas, guru-guru yang berkreativitas inovatif. Nah, kalau guru-gurunya dengan kondisi seperti itu, maka anak-anak yang dididik, anak-anak yang ditempa itu bakal menjadi anak-anak hebat di kemudian hari, ya. Jadi faktor kepala sekolah yang hebat itu penting sekali, karena kepala sekolah itu menjadi kapten di lembaga atau sekolah yang ia pimpin, ya. Jangan sampai kepala sekolah itu menjadi bos-bos kecil atau raja-raja kecil. Itu sangat disayangkan, ya. Kemudian yang berikut adalah guru-guru yang handal, ya, guru-guru yang kompeten. Guru-guru itu harus dilatih, dididik, ya. Tidak hanya guru-gurunya hanya sebatas menyelesaikan studi S1 pendidikan guru lalu selesai, bukan, tetapi harus ada pendidikan berjenjang, ya, dan itu harus dilakukan supaya supaya melahirkan guru-guru yang hebat, yang punya kompetensi. Jangan sampai guru-guru disibukkan dengan administrasi, guru-guru disibukkan dengan rapat sana rapat sini, akhirnya akhirnya tugas pokok dia sebagai seorang guru yang mendidik, mengajar itu terabaikan. Dia lebih sibuk menyelesaikan administrasi, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang tua. Pilar ketiga itu orang tua. Orang tua juga saya kira penting sekali dalam membantu untuk menumbuh kembangkan prestasi anak didik, ya. Orang tua itu harus menjadi mitra sekolah. Orang tua tidak hanya sekedar datang mendaftar, kemudian saat pembagian rapot, ya, selesai. Bukan itu. Orang tua harus terlibat aktif dalam proses belajar mengajar anak juga, ya. Kemudian yang keempat adalah negara, dalam hal ini pemerintah daerah, ya. Pemerintah daerah harus hadir menyiapkan sarana prasarana, ya. Saya kira gubernur kita ini kan sudah luar biasa, ya, berpikir bagaimana untuk memajukan pendidikan NTT, ya. Tapi saya kira berita beberapa hari yang lalu itu, saya kira itu menjadi domain, menjadi tugas dan tanggung jawab seorang gubernur, ya, seorang kepala daerah, ya, yaitu terkait dengan ada satu sekolah di NTT, ya, sekolah negeri loh, tetapi fisiknya itu seperti kandang hewan. Nah, ini tugas negara untuk menyelesaikan ini, ya. Jadi untuk persoalan waktu sekolah itu serahkanlah ke bagian lain, ke kementerian yang mengurus, ya, karena mereka akan melalui proses banyak aspek yang akan dikaji untuk menentukan itu. Tetapi tugas negara dalam hal ini pemerintah daerah adalah yang paling pertama itu soal sarana dan prasarana, ya. Bagaimana kalau sekolahnya seperti kandang hewan, lalu Anda bermimpi untuk memajukan pendidikan di daerah yang Anda pimpin ini? Ya, benahi dulu sarana prasarananya, ya. Itu yang saya kira hal-hal penting yang menjadi pilar utama untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu daerah, ya. Itu yang harus diperhatikan, ya. Tetapi bukan soal jam pelajar yang dimajukan atau dimundurkan atau diperbanyak jam pelajar, bukan soal itu. Tetapi soal 4 pilar tadi itu kalau berjalan mulus normal, ya, saya kira tinggal memetik hasil, ya, generasi-generasi cerdas yang akan membanggakan provinsi kita tercinta Nusa Tenggara Timur. Oke, sahabat Karakulong Official sekalian, itulah ulasan singkat dari saya, ya. Kurang dan lebihnya saya kira teman-teman bisa menambahkan, ya, di kolom komentar channel ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Mantap.